Bahkan kemarin tuh ada yang anak omsetnya itu 90 juta, Pak. Masya Allah, 90 juta. Ya, betul. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran dan rekan saya Faradita Anggita Putri di TH Podcast. Sehat Bu Dita? Sehat Pak Sob. Bu Dita, hari ini kita kedatangan dua serikandi hebat dari SMK Tunas Harapan Pati. Wow, dua serikandi hebat ya Pak Sob ya. Iya, beliau ini adalah pionir munculnya SPW di sekolah kita. Munculnya SPW. Tahu tidak Bu SPW itu apa? SPW itu Sekolah Polwena Pak Sob. Malah Sekolah Polwena. Nanti jenengan dimarahi dua tamu kita loh. Nah, karena saya tidak tahu, akan lebih baik kita tanya saja secara langsung Pak Sob. Oh begitu ya. Betul. Yuk kita langsung tanya kepada bintang tamu kita. Halo Bu Uli, Bu Ani. Halo Ibu. Selamat sore. Ya, Pak assalamualaikum. Sobiro dan Bu Dita. Waalaikumsalam. Sehat Ibu-ibu ya? Alhamdulillah sehat. Selamat sore juga pemirsa semuanya yang Asik. menyaksikan. Sobat TH Bu. Oh, Kita Sobat menyebutnya TH. Sobat TH. Oh ya, selamat sore Sobat Selamat TH. sore. Sukses selalu untuk TH. Begini Ya, Bu, betul. begini ya Bu ya. Iya. Tadi kan kita masih bingung SPW Oke. itu apa. Masa Bu Dita bilangnya Sekolah Polwena. Nanti kan jenengan marah pasti sama kami ya. Enggak lah. Enggak ya. Kita enggak biasa marah ya. Enggak Mbak biasa Nani marah ya Bu ya. Selalu happy pokoknya. Iya. Bu, lantas SPW itu apa sih Bu? Bukan Sekolah Polwena kan? Ya itu. Aslinya memang enak. Betul. Sekolah Polwena. Enak. Sekolah Salah satu Polwena. enak, Oh, karena iya. sekolah tapi mendapatkan uang. Wah, sekolah mendapatkan uang. Iya, betul. Polwena. Loh, berarti sekolah itu sekolah mendapatkan. Maksudnya gimana? Nah, Saya masih tambah bingung ini. penasaran Tolong nih, dijelaskan Mas. sejarahnya bagaimana kok ada SPW? SPW itu apa sih? Ya, jadi mungkin saya cerita dulu ya. betul. SPW itu sebenarnya singkatan dari Sekolah Pencetak Wirausaha. Oh, pencetak wirausaha Bu Iya. Dita. Bukan Sekolah Polwena Pak Oh, Sob. bukan. Jadi di program SPW ini kami berusaha untuk memberikan wadah bagi para siswa, Siswa. yang berminat untuk berwirausaha sehingga mereka nanti menjadi lebih mahir dalam berwirausaha. Tidak hanya berwirausaha tentunya, tetapi bagaimana mereka memasarkan produk, baik secara langsung maupun secara online, seperti itu. Oh, berarti kita dilatih untuk memasarkan produk ya. Seperti Ya. yang sekarang ada di depan kita ini Nah, produk dari betul. teman-teman SPW atau bagaimana? Bukan. Monggo Bu Ani dijelaskan. Ini ada super clean. Wah, sabun ya. cuci piring. Nah, ini sabun cuci piring ya. Iya. Ini betul. itu produk dari jurusan, Pak. Oh, jurusan Jadi, mana, Bu? Jurusan kita itu ada 8, 9. Sembilan. Sekarang Iya, ya, ada 9. Masing-masing jurusan itu mempunyai produk yang harus dikeluarkan dan nantinya itu akan dipasarkan oleh tim SPW kita. Oh, begitu. Jadi untuk SPW sendiri awal perekrutannya itu bukan hanya anak yang mempunyai jiwa wirausaha Wirausaha, saja, tapi yang anak yang memang betul-betul dia sudah mulai menjalankan usahanya di usia sekolah. Iya. Berarti anak-anak itu kelas 10, 11 atau gimana? Kalau dulu awalnya kan ini cerita awalnya dulu ya. Iya, Di iya, tahun 2018 SPW itu terbentuk karena memang ada program dari pemerintah ini SPW batch pertama ya. Batch one. Ya, batch pertama. Batch one. Kemudian kita ikut begitu. Awalnya ada 3 orang yang menggawangi SPW ini. Ada Bu Ani Bu selaku Ani. guru kewirausahaan. Terus beliau mencari teman. Mencari teman. Akhirnya ketemu saya. Dengan Ya. Kemudian ada lagi satu namanya Pak Sigit. Pak Sigit. Pak Sigit barangkali lihat ini ya. Awal-awal kita bersama di SPW. babat alas biasanya. Betul Betul ya. sekali. Jadi ada bertiga. Pak Sigit kebetulan waktu itu mengajar simulasi digital. Oh, Jadi ya. sangat terkait dengan segala sesuatu yang berbau online. Seperti itu.
Gitu Bu Ani, dilanjutkan ceritanya. SPW memang itu awalnya dapat undangan Pak dari Direktorat SMK Tunas, itu kan sudah terkenal ya, brandnya sudah membahana kemana-mana. Ditawari untuk ikut SPW batch 1, akhirnya ya kita ikut saja, langsung sikat aja. Dan kebetulan sebetulnya kita itu sudah punya potensi, anak-anak kita sebetulnya itu sudah punya banyak yang di usia sekolah masih pakai seragam putih abu-abu, tapi dia juga menjalankan usaha. Omsetnya juga sudah punya omset luar biasa. Betul. Saya pernah ngajar itu anak. Saya lihat memang ini jelek sih, tapi ternyata ada bagusnya. Saya lihat kok anak kok mainan HP, ternyata dia buka Facebook. Saya tanya, loh kan kita kesepakatan kelasnya nggak boleh pakai handphone. Iya Pak, maaf ini saya ada pesanan dadak. Saya lihat ternyata dia jualan kerudung. Oh iya. Jualan online ya, lewat Facebook dulu. Dan ternyata saya tanya, kamu ini memang pekerjaan kamu apa sambilan kamu? Iya Pak, lumayan untuk bantu orang tua. Akhirnya yang tadinya saya mau marah karena saya mau ambil HP-nya, itu ternyata dia bantu orang tuanya. Enggak apa-apa. Tidak jadi marah ya Pak ya? Jadi marah, kemudian saya ingatkan, Mbak besok lagi enggak apa-apa, tapi tolong izin dulu ya. Betul Pak. Kadang anak itu memang belum bisa membagi waktu. Betul. Dan belum ini ya memanage waktu sama tempat itu. Karena kita itu tuntutannya belajar jalan, tapi usahanya juga jalan. Nah ini yang mungkin anak itu belum bisa menguasai. Programnya sendiri Bu, ini kan sejak 2018 ya. Betul. Program yang diberikan. Ya, Pak. Berarti sebelum ini sudah ada dulu ya kita? Atau memang namanya baru SPW ini baru 2018? SPW-nya baru 2018, cuma program kewirausahaannya itu sudah lama. Sudah jalan lama. Sudah jalan lama. Cuma belum terakomodir seperti itu. Yang tahu hanya guru PKK saja. Guru PKK saja. Waktu itu belum PKK ya. KWU, kewirausahaan. Guru kewirausahaan. Jadi waktu itu di 2018 itu guru KWU-nya ada 2. Satu Bu Ani Bariroh, yang satu Bu Tri Setiawati, beliau yang senior. Sambut pensiun nih ya. Bunda barangkali lihat. Senior kita ini di kewirausahaan luar biasa beliau, jadi pionir awal ya. Betul sekali. Yang menumbuh kembangkan jiwa anak-anak untuk berwirausaha. Betul. Tapi saya dengar beliau sekarang buka warung ya. Betul sekali. Dan laris luar biasa. Iya. Masakannya juga terkenal enak. Kita promosikan di sini ya Bunda ya. Di Samsat ya, di depan Samsat ya. Pernah ke sana Bu Dita? Alhamdulillah belum Pak. Saya nanti bisa dicoba Bu Dita. Nah ini masakannya. Ini perlu diajak ke sana ini. Betul. Masakannya tuh enak luar biasa loh Bu. Sudah pernah Pak Sap ya? Sudah dong. Sudah. Kata Bu Uli juga sering ke sana ya. Saya sudah pernah ke sana itu. Kita sudah pernah ke sana nyambangi beliau karena beliau sudah tidak di sini lagi ya, di situ reuniannya gitu. Dan dia memang awal mula beliau yang membuat. Karena belum sebelum ada saya ke Tunas itu guru KWU-nya cuma satu. Iya. Tetapi waktu itu yang luar biasa. Bunda Tris itu ketika diajak di program SPW, beliau sampaikan saya sudah senior gitu. Jadi kalau ada program seperti ini, ayolah digawangi yang muda-muda. Saatnya regenerasi. Ya, saatnya regenerasi. Saya tak membantu dari belakang begitu. Tapi luar biasa, memang ilmu beliau yang ditularkan kepada kami itu luar biasa. Terima kasih ya Bunda ya. Ayo Bu Tris. Ya itu kan sejarahnya ya Bu. Sejarah ya betul. Di awal kemudian di awal kita merekrut anak kelas 11 dan 12. Ini secara resmi ya, SPW resmi ya. Kalau sebelum 2018 kan memang sudah jalan, cuma belum terakomodir tadi. Ya, betul. Setelah SPW dari direktorat itu muncul akhirnya kita open recruitment secara formal, secara formal seperti itu. Yang punya omset kita masukkan menjadi anggota SPW. Oh iya, saya ini juga cerita di dalam kelas itu anak-anak ribut, kamu mau masuk apa? Ternyata ada rekrutmen SPW. Katanya ada pelatihan dari mana, begitu betul ya? Iya betul. Pelatihannya dari mana itu Bu dulu itu? Itu sudah berapa kali ya kita melakukan pelatihan sebelum pandemi? Kalau pandemi yang jelas ini sebelum pandemi sudah banyak kali ya kita
melakukan banyak kegiatan. Terutama yang digital marketing itu sering. Digital marketing. Betul sekali. Jadi anak-anak itu jualan, selain jualan offline, kita harapannya itu anak bisa menguasai dunia digital untuk memasarkan produknya secara global. Ya memang sekarang dunianya dunia internet, digital. Kalau kita hanya melulu memperhatikan yang offline ya tidak jalan Pak nanti. Betul. Kita sendiri aja kalau mau belanja tinggal mudah aja buka online HP. betul. Dan itu anak-anak dilatih digital marketing ya. Kalau boleh tahu pematerinya itu dari Mana? Awalnya itu kita mendatangkan dari Kudus. Kudus. Awalnya itu dari Kudus, terus kita mendatangkan dari Bukalapak, kemudian yang barusan ini dari Shopee ya. Kemudian dari Malang. Dulu itu dari Malang itu Pak Suryanto, dia sekaligus beliaunya itu sebagai motivator dulu. Ya, motivator dan juga konsultan juga. Iya, berarti memang kita diajarkan anak-anak itu diajarkan oleh ahlinya. Iya, kalau kita kan mungkin membimbing saja. Hanya mengarahkan. Ini mungkin kalau kita fasilitator gitulah ya. Betul. Kalau ilmu kewirausahanya malah mungkin kita lebih pinternya anak-anak ya, betul. Karena terjun langsung ya memang. Karena mereka berguru pada pengalaman. Kalau pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Ini memang pengalaman Bu. Guru itu tidak harus pintar ilmu yang diajarkan, tapi harus bisa memanajemen siswa. Zaman sekarang zamannya Merdeka Belajar, kita dituntut anak-anak itu untuk mengeksplorasi diri. Bakat anak kan ya beda-beda. Kita tidak bisa memaksa anak, kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak bisa. Kita melihat bakatnya itu di mana, bakat kamu di mana. Nah, tugas kita sebagai guru mengarahkan sebagai pamong. Luar biasa sekali ya Pak Sotira. Luar biasa. Oh iya betul. Itu ya. Jadi kami tambahkan waktu itu memang dari SPW sendiri yang diprogramkan direktorat, anak-anak itu dipantau jualannya secara online. Jadi setiap bulan kita itu harus store omset ke sana, store omset ke direktorat. Kemudian marketplace-nya anak-anak itu dipantau. Betul-betul dipantau itu. Misalnya anak itu store marketplace-nya itu Shopee, ya betul dilihat. Sampai anak itu harus punya rekening. Betul, waktu jadi itu dilihat nanti. Transaksinya secara online itu nanti kita laporkan kepada direktorat. Oh, direktorat. Berarti langsung kita punya laporan ke direktorat ya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Betul. Jadi dari situlah omset anak-anak itu yang dia melebihi 5 juta ya kalau tidak salah. Satu bulan 5 juta anak-anak. Iya, lebih Kan ada yang lebih, Pak. Ada yang puluhan juta. Bisa dapat segitu ya Pak Sophia. Ini inspirasi juga bagi kita. Betul. Ternyata anak bisa mencapai omset yang luar biasa. Begitu. Bahkan kemarin tuh ada yang anak omsetnya itu 90 juta. Pak. Masya Allah 90 juta. Betul, Pak. Itu jualan apa Bu? Dia itu jadi maklar mobil. Maklar. Tapi kan nggak masalah. Yang penting dia itu punya jiwa wirausaha. Anak-anak usia segitu sudah bisa jualan mobil. Kita toh belum tentu bisa loh. Marketingnya seperti mobil, betul. Nah, artinya memang kalau anak SMK biasanya punya mindsetnya itu kan sehabis sekolah kita kerja. Iya, betul. Nah, bagaimana begitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah mindset tersebut untuk anak-anak? Menumbuhkan minatnya. Sebetulnya SMK itu lulusannya ada 3 kemungkinan. Bekerja, melanjutkan atau wirausaha. BMW. Nah sekarang. Tapi itu dulu ya BMW ya. Itu dulu. Sekarang ini saya tak menjelaskan dulu, nanti ditambahkan dulu ya. Siap. Nah sekarang seiring perkembangan teknologi, kalau kita itu fokus meluluskan anak SMK untuk bekerja, saingan sekarang itu tidak manusia lagi, tapi teknologi. Jadi kesempatan anak untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu semakin berkurang, semakin kecil. Anak SMK yang kedua melanjutkan itu juga prosentasenya kecil. Yang ketiga, wirausaha ini yang harus kita galakkan, kita kembangkan sehingga nanti kalau pesennya Ibu Kepala Sekolah kepada saya ini Bu, yang terutama guru kewirausahaan ya. W-nya suruh di depan, jangan B-nya yang di depan. Wirausaha dulu. Wirausaha dulu. Jangan bekerja dulu karena kesempatan bekerja sekarang sudah mulai menipis. Berkurang. Iya. Jadi memang angka pengangguran, angka penyumbang
pengangguran itu memang SMK. Itu dari SMK. Coba nanti kita itu garap itu, mudah-mudahan SMK Tunas itu menjadi apa ya? Pencetak wirausaha yang banyak. Membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Itu. Dan kita juga ada program sekolah kita, Bu. Apa, Pak? Tunas Bangun Desa. Betul. Ini Jadi nanti bisa bekerja sama banyak dengan program berkolaborasi. Kolaborasi dengan SPW. Jadi SPW-nya kita nanti masukkan ke desa-desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa. Termasuk produk-produk yang bisa dilihat di sini Ini nanti itu hand soap ya? Untuk sabun cuci tangan. Kemudian yang di tengah ini sudah laku banyak. Pembersih kaca itu. Iya, laku di pasar, Pak. Masa laku di mana? Ya, pembersih kaca. Betul, pembersih kaca, pembersih kerak itu bisa. Kemudian yang itu hand sanitizer. Ada hand sanitizer Hanza. Dan ini produk anak-anak kita semua ya. Betul. Yang ini produknya jurusan APL atau kimia analisis. Ya. Ini kita perjualbelikan bebas secara umum. Jadi nanti anak-anak rencananya akan menjadi distributor. Wah, anak-anak distributornya. Jadi siswa sendiri yang menjual produk-produk sekolah mereka. Kemudian nanti mereka bisa merekrut teman-temannya yang lain jadi reseller ya. Seperti itu. Jadi kita itu untuk ke depan, Pak. Setelah pandemi ini kan kita sudah mulai tatap muka ya, Pak. SPW sudah mulai harus digalakkan lagi setelah kita itu kemarin 2 tahun, hampir 2 tahun kita itu vakum. Ya. Kita hanya mendata omsetnya anak saja tapi tidak bisa mengembangkan secara maksimal. Betul. Apalagi di sekolah setiap kita kan regenerasinya cepat sekali. Anak 3 tahun pindah, 3 tahun ganti lagi, 3 tahun ganti. Jadi, kalau kita tidak ada penerus nanti malah mengulangi dari awal malah lebih berat lagi ya, Bu ya. Sulit ya. Betul. Jadi anak SPW itu kan untuk kewirausahaan sendiri ya ini terkait dengan SPW. Di Mapel PKK itu ada penilaian wajib namanya penilaian omset. Jadi anak-anak itu harus store omset setiap bulannya. Jadi kalau anak yang mempunyai omset yang banyak, otomatis nilai prakteknya dia juga bagus. Berarti ya secara langsung anak-anak dalam tanda kutip dipaksa. Memang harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa. Jadi nanti dari situ kita lihat konsistensinya. Anak-anak yang bulan ini store, bulan depan store. Ini store dengan catatan, Pak. Ada note-nya, harus ada bukti. Bukti jadi bahwa dia itu sekedar tulis angka ya. Omsetnya saja, tapi harus ada bukti. Misalnya dia jualannya lewat Facebook, dia harus nyetor linknya. Nanti saya lihat, oh betul dia promosinya lewat Facebook, atau mungkin lewat Shopee, atau mungkin lewat apa lagi. Itu harus dia ngirimkan buktinya, linknya. Gitu. Linknya ya. Jadi kalau dia sudah konsisten setiap bulan dia jualan, walaupun mungkin omsetnya naik turun ya katakanlah, dia langsung aktif menjadi tim SPW. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang belum pernah punya omset tapi dia punya keinginan belajar ya kita open recruitment, enggak apa-apa, kita ajak gabung aja, kan dia sudah punya apa namanya ini niat. Nah, tinggal nanti kita pupuk aja. Kalau dia enggak punya produk, ini nanti yang akan kita jual. Untuk kita manfaatkan tim SPW untuk belajar berjualan. Jadi selain mereka punya produk sendiri, di tim SPW itu juga sering mengadakan atau mengikuti kegiatan yang sifatnya melatih anak untuk menjual produk. Beberapa bazar sudah pernah kita ikuti, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau dulu sebelum pandemi banyak yang kita ikuti. Event-event yang kita ikuti. Car Free Day, kemudian ada event yang diadakan oleh lembaga seperti BRI. Dulu ada, pernah ya? Ya, pernah ya Pak ya. Yang undian simpatis itu mungkin ya. Itu kita pernah ikut berpartisipasi di sana. Jadi rame yang bisa kita ikuti. Tetapi dengan adanya pandemi di 2 tahun ini memang cukup membuat kegiatan seperti itu vakum karena memang dilarang. Sehingga rata-rata untuk kegiatan yang diadakan sekolah adalah itu tadi, melatih anak-anak untuk memaksimalkan penjualan mereka secara online. Kita hanya daring aja, pembimbingannya itu lewat daring selama pandemi.
selama pandemi seperti itu. Tapi sekarang, sekarang kita sudah mulai karena sudah ada pembatasan, walaupun ada pembatasan ya Mem ya. Tetap ada pembatasan, tetapi situasinya kan sudah lebih baik. Maka ke depan kita akan berupaya juga bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka itu akan kita ikuti lebih banyak lagi. Nah, ini yang penting nih. Kan sudah tatap muka. Sudah tidak lagi anak-anak di rumah. Tapi belum 100%. Nah, belum 100%. Nah, kita kan pasti ibu-ibu ini berdua punya program untuk anak-anak ini. Boleh dong dibocorkan program-programnya untuk anak itu nanti apa? Kedepannya apa? Anak mau dibawa ke sini, mau dilatih ini, mungkin apa? Mungkin ada gambarannya barangkali. Ada. Ya, boleh saya dulu nanti ditambah ya. Jadi rencananya seperti ini Pak. Untuk ke depan nanti pertama kita akan mengefikkan anggota kita dulu. Karena kemarin kan kebanyakan baru ketemu secara daring. Nah, sekarang kita fikkan ketika bertemu langsung secara tatap muka, kita pastikan. Nanti kita akan bagi dua anak-anak itu, ada yang masuk di kategori anggota aktif dan ada yang masuk di kategori anggota pasif. Seperti itu. Yang masuk di kategori anggota pasif adalah semua siswa yang memiliki omset. Dia hanya store omset. Jadi store omset. Nanti ini akan ditangani oleh guru kewirausahaan dan guru PKK di jurusan. Jadi nanti anak store omset berarti dia adalah anggota pasif dari SPW. Ya. Kemudian kita juga akan merekrut anggota yang aktif, di mana anggota yang aktif ini kita rekrut melalui pengumuman dan seleksi. Biasanya yang sudah berjalan ini ada sekitar 15 sampai 20 anak yang aktif. Dan anak-anak itulah yang kita ajak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan SPW seperti bazar kemarin kemarin betul. Kita ada bazar apa itu kemarin? PJBL ya, pameran PJBL ya. Hasil karya siswa PJBL, pembelajaran project based learning. Anak-anak juga ikut berpartisipasi di situ. Betul sekali karena Pak. kita dikasih satu stand khusus untuk SPW. Khusus SPW. Kemarin kita jualan makanan ya. Omsetnya berapa? Ini ya omsetnya. Boleh tahu ya, dibocori biar anak-anak itu ternyata termotivasi betul. Saya ikut SPW itu saya nanti dapat berapa kan, harus itu kan anak-anak kan masih butuh itu kan. Iya betul. Tetapi yang terpenting nanti kita bocori ya. Tetapi yang terpenting dari proses di sini adalah bagaimana anak-anak bisa belajar secara konsisten. Bagaimana ketika mereka melakukan pemasaran terhadap sebuah produk. Jadi mulai dari merencanakan, kemudian menata karena kita berjualan langsung, kemudian bagaimana menghadapi pelanggan atau konsumen seperti itu. Kemudian setelah itu bagaimana jika barang yang dijual itu habis sehingga mereka perlu restock. Bagaimana melakukan manajemen terhadap itu semua. Itu pembelajaran poin yang paling penting. Yang paling penting ya. Menurut master kewirausahaannya belum tentu anak-anak yang memiliki pengalaman berjualan secara online itu mendapatkan pengalaman berharga seperti itu. Berarti boleh saya simpulkan anak-anak itu malah nggak usah diiming-imingi omsetnya dulu. Kok nggak penting omsetmu piro, yang penting prosesmu. Betul. Itu ya. Itu yang penting untuk menumbuh kembangkan prosesnya. Betul. Itu. Jadi saya menambahkan dulu ya. Untuk SPW yang aktif ini memang kita pegang, ibaratnya kita ikat. Nah, anak-anak yang aktif ini nantinya selain dia itu punya produk yang dia pasarkan sendiri, kita nanti mencoba untuk kita jadikan distributor dari produk-produk jurusan agar nanti produk-produk jurusan itu bisa keluar, bisa membumi seperti itu. Nanti kita ajak anak-anak SPW untuk memasarkan produk-produk ini. Termasuk kita yang alumni juga mungkin kita libatkan mungkin boleh. Itu termasuk di alumni itu kemarin dari Bu Ani sendiri sudah punya itu kelompok grup alumni itu. Nah,
Kalau yang ini Pak sudah nonton di YouTube officialnya SMK Tunas Harapan, itu ada tunas inspiratif. Betul. Oh iya. Oh iya, saya sudah nonton. Itu ada videonya yang punya bengkel. Ada lagi yang punya peternakan. Iya, betul. Omsetnya sampai kan enggak ya? 750 juta. Betul. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Memang anak-anak itu semasa sekolahnya jiwa wirausahanya sudah muncul, sudah terlihat kelihatan seperti ini. Cuma ketika dia sekolah dulu itu belum ada wadah SPW. Iya, betul. Waktu itu belum ada wadah, tetapi mereka memang sudah dimotivasi untuk belum bisa ada jualan-jualan online seperti sekarang itu belum ada. Belum marak ya belum waktu marak. itu. Oh iya, ini sama seperti filosofi pembelajaran Ki Hajat Dewantara. Iya, gimana Pak? Anak itu bukan kertas kosong. Selama ini kan kita menganggap anak itu kertas kosong. Kertas kosong. Ya, betul ya. Iya, padahal kita anak itu punya kertasnya itu enggak kosong, punya tulisan-tulisan. Tugas kita ya menebalkan tadi. Gitu jadi ya, kita Pak, salah menganggap anak itu enggak bisa apa-apa. Kita yang penentu enggak. Kita itu sebagai guru ya hanya menebalkan saja. Berarti gitu ya? Punya bakat bawaan. Tinggal nanti kita itu apa ya? Ya betul tadi menebalkan. Betul. Anak itu ini fokusnya di mana? Kelebihannya di mana? Kita hanya menebalkan. Nah, tugas kita seperti itu. Dan ini mungkin juga pesan buat anak-anak di seluruh Indonesia. Jangan pernah merasa bahwa diri kalian itu tidak bisa dan tidak mampu. Ya kan? Karena bisa dan mampu itu tidak hanya dari bakat bawaan yang dimiliki, tetapi dari kerja keras. Selama mau bekerja keras, ya kan, maka tulisan yang tadi samar-samar yang dibawa itu dia akan menjadi tebal, lebih jelas. Ada boldnya. Betul. Coro Jawane cetha, Pak. Oh iya, gitu ya. Jadi sebetulnya SPW Tunas itu sudah lama, Pak. Cuma karena belum ada wadah itu, dulu saya sudah mewadahi, Pak. Jadi anak-anak itu ketika saya ajar kewirausahaan memang saya tantang. 5-10 tahun yang akan datang saya tunggu kabar sukses kalian. Nah, di sini inilah munculnya awal cerita munculnya grup Juragan Milenial SMK Tunas Harapan. Oh, berarti Juragan Milenial itu punya alumni ya. Anak-anak yang dulunya saya tantang setelah bertahun-tahun dia berkelana mungkin kemana-mana mencari ilmu, mencari cara untuk sukses itu. Setelah sukses dia ngabari, kemudian saya kumpulkan, saya beri wadah yang namanya Juragan Milenial SMK Tunas. Bukan Juragan 99 ya? Bukan, itu itu beda lagi, Pak. nanti ada yang mengikuti jejaknya. Ya, betul. Amin. Sama-sama menjadi juragan. Nah, karena harapannya nanti dengan grup juragan ini anak-anak ini memang betul-betul jadi juragan yang luar biasa dan bisa memotivasi teman-temannya. Di situ kan banyak, ada yang punya usaha ini, punya usaha A, B, C, D. Kadang di situ anak-anak saya lihat itu sering ini itu barter kebutuhan. Misalnya si A butuh ini, si B butuh ini, bisa nggak sediakan? Malah asik begitu ya. Seperti kemarin Tunas Bangun Desa, kalau tidak salah kita berkunjung ke 3 alumni ya. 3 alumni yang sukses ya. Ada teknik mesin, kemudian ada TKR, satu lagi percetakan, Bu. Dia percetakan. Nah, yang percetakan itu hanya lulusan SMK. Sekarang karyawannya itu 26. Luar biasa. 2 diantaranya itu sarjana. Karyawannya sarjana. Omsetnya 500 juta. Masya Allah. Yang penasaran mungkin di YouTube kita ada ya, bisa dilihat ya. Nanti ini masih on proses. Berarti ditunggu nanti profil berikutnya untuk yang Tunas inspiratif itu. Oke. Nama usahanya itu nama Orari, betul ya? Iya, Orari Printing. Itu luar biasa. Dan itu dulu ketika sekolah juga dia sudah nampak sebetulnya sebetulnya dia itu bukan golongan anak-anak yang pintar sebetulnya. Iya, pintar secara akademik ya. Bukan. Malah cenderung dia itu aktif dalam tanda kutip itu aktif, sering dipanggil orang tuanya seperti itu. Tapi di balik itu semua dia itu punya spekulasi yang
Mungkin anak-anak yang sukses itu yang memang mempunyai spekulasi yang tinggi itu, Pak. Betul. Salah satunya begitu. Iya, salah satunya karena dia itu menganggap yang penting itu berani dulu. Berani mencoba, betul. Urusan nanti kalau gagal ya bangun lagi gitu kan. Seperti itu. Jatuh bangkit lagi, mungkin begitu ya. Nah, ya tadi Seperti yang yang Puli sampaikan tadi, bakat itu mungkin ya 30% lah. Sisanya adalah kerja keras. Seperti yang Mas Rahe yang bengkel dulu itu ya. Itu terus yang Mas siapa Roy ya. Nah, bengkel dia juga. itu memberanikan diri untuk keluar dari Nasmoko, Mem. Oh, dulu dia bekerja di Nasmoko. Awalnya di perusahaan dulu ya. Iya, memang dia mencari ilmunya dulu. Mungkin ya pengalamannya dulu. Setelah dia pinter, kemudian dia keluar, memberanikan diri untuk keluar dulu. Di titik nyaman, dia memang sudah nyaman itu bekerja. Cuma setelah dia memberanikan diri, ya, yang namanya merintis usaha dari nol itu kan tidak susah ya. Dia tidak gampang juga, susah juga itu. Betul. Dia merintis dari nol, bangun bengkel itu ya, sampai sekarang omsetnya luar biasa. Saya kalau ngantri mau servis saja itu ngapling dulu itu. Inden dulu. Nah, gitu ya. Jadi ternyata anak-anak itu kita luar biasa. Sukses itu kan sekarang perjalanan sukses dulunya itu kan ada prosesnya yang luar biasa. Iya, jadi jangan hanya dilihat suksesnya sekarang sudah enak gitu ya. Seperti tadi sekolah polwena gitu kan. Ya memang polwena memang anak-anak itu sekolah pakai seragam tapi dia ilir-ilir. Tetapi penghasilan sendiri. Tetap ada proses yang harus harus dialami anak. Mungkin ketika temannya pulang sekolah santai-santai tiduran, dia masih sibuk mempersiapkan jualannya. Mungkin dia sibuk COD-an atau mungkin yang lain juga. Iya, betul. Sama mungkin Bu, tim podcast kita yang anak-anak lain itu sudah pulang, mereka masih berproses, mengembangkan diri, menempa diri. Iya, ini insya Allah ini yang akan menjadi orang-orang hebat nanti. Ya, amin. Terima kasih ya buat tim podcast. Siapa tahu nanti jadi profesional betulan. Iya, betul. Segala sesuatu kan dipelajari dan dimulai dari awal ya. Dan ini ada lagi Bu ini Bu. Ada apa ini Pak? Ini MOOC buatan dari jurusan multimedia. Oh gitu. Ini juga bisa dipesan ya? Bisa open order. Oh ya Bu, ini semuanya ini nanti kalau mau pesan, sobat ya kalau mau pesan ini larinya kemana ini? Menghubungi siapa ini? Nanti di sini ada ya? Langsung saja berarti hubungi tim podcast atau tim wirausaha SPW. Tim SPW boleh, tim podcast boleh. Atau bagi Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah barangkali mau mengiklankan produknya, saya lihat kan sudah banyak ya penontonnya di tempat kita, boleh juga bisa, silakan bisa menghubungi tim podcast untuk mengiklankan atau endorse ya. Endorse. Nanti kita siapkan endorse yang cantik ya. Nanti kita siapkan model yang cantik. Oh iya. Dan itu tim SPW juga siap itu ya? Siap. Kita mah siap. Berarti kita bisa kerjasama tim podcast dengan tim SPW. Betul sekali. Jadi untuk marketingnya nanti tim SPW bisa membantu. Jadi distributor, agen. Betul. Kita nggak melulu mengenai nominal ya, tapi kita yang penting prosesnya. Ini yang mahal itu di sini. Karena gini Pak, pembelajaran kewirausahaan dikatakan sukses itu bukan dari nilai 90 atau 100 yang didapatkan di rapor. Itu mah gampang, kalau belajar bisa. Betul. Tapi dikatakan sukses itu nanti Pak, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ada enggak anak-anak tunas itu yang bisa mandiri, tidak menjadi kuli? Betul. Karena harapannya wirausaha itu kan tidak jadi kuli ya, tidak jadi karyawan ibaratnya seperti itu. Tapi bisa mempekerjakan orang lain juga. Membuka peluang usaha untuk orang lain. Untuk Nusantara Jaya. Iya, memang betul sekali Pak. Karena kalau Indonesia bonus demografi 2045 ya. 2045 betul. Ya 2030 sampai 2045. 2030 sampai 2045 berarti kita akan punya banyak sekali usia-usia produktif. Di mana pada saat itu mungkin industri itu sudah bergerak menuju industri 4.0 yang tidak lagi menggunakan manusia, tetapi menggunakan teknologi seperti robot, kemudian kecerdasan buatan seperti itu. Jadi
manusia memang harus mengandalkan kreativitasnya, apa yang dia miliki itu untuk bisa dijual seperti itu. Dan yakin bahwa setiap orang punya itu. Tergantung dia bisa memaksimalkan potensinya atau tidak. Betul. Dan ini katanya ini Indonesia nanti bisa bangkit kalau industri kreatifnya itu bangkit seperti itu. Jadi kita SMK mencoba untuk menggerakkan ini anak-anak untuk bisa menumbuhkan itu. Betul, untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang kreatif. Ini yang pengusaha sejak dini. Walaupun ini gurunya belum bisa jadi pengusaha. Karena memang begini, ada bagian-bagian yang tidak bisa kita hilangkan Ini mungkin terlepas juga dari program SPW ini. Jadi untuk semua anak-anak di seluruh Indonesia bahwa ada memang di antara kita yang mengambil peran sebagai pengusaha. Tetapi jangan dilupakan bahwa ada beberapa peran yang tidak boleh kita serahkan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Terutama kepada bangsa lain, agar kita tidak terjajah. Betul. Berarti harus ada anak yang dalam jiwanya saya mau jadi guru. Seperti itu. Meskipun guru mungkin penghasilannya tidak banyak, tetapi harus ada yang mau seperti itu. Saya mau jadi dokter. Kalau nanti semuanya saya mau jadi ilmuwan. Bingung nanti siapa yang ngajar. Terus ini kenapa kok diajari wirausaha? Ini proses pembelajaran secara menyeluruh gitu kan. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Jadi kalian yang memang sudah punya keinginan kuat, punya bakat di bidang keilmuan misalnya, lanjutkan. Nah, betul kan? Tapi lagi yang punya minat atau bakat wirausaha, lanjutkan. Betul. Karena sudah punya bakat jadi semuanya ini mari bersama-sama melihat bakat positif yang ada di dalam diri masing-masing. Jangan hanya memanfaatkan teknologi kemudian menjadi orang yang bermalas-malasan. Terjajah teknologi. Jadi gini prinsipnya, kita kan sekarang hidup di era teknologi ya. Jangan sampai kita itu yang dijajah teknologi. Betul Tapi sekali. Kita harus bisa menjajah teknologi. Jadi kalau saya ngajar itu anak tak ajak untuk berpikir ke sana, Mem. Betul. Jadi kalau kita punya HP, kita itu dijajah HP sebetulnya, teknologi dengan. Tapi jangan sampai kita itu dijajah terus. Ya kita jajah aja HP ini untuk kita manfaatkan menghasilkan uang seperti itu. Itu yang paling penting. Kita bisa manfaatkan. Betul. Paling enggak ilmu lah yang kita dapatkan dari HP. Nah celakanya Pak, Ibu. Ini Pak, bukan Bapak ya. Kebiasaan soalnya bidang tamunya biasanya Pak. Oh iya. Anak-anak zaman sekarang itu menggunakan media sosial. Itu hanya untuk dalam tanda kutip hanya senang-senang saja. Nah itu. Main Instagram ya untuk stalking aja. Main Facebook ya untuk ngeponi gebetannya. Untuk nonton film-film yang mungkin tidak mendidik. Wah ini kan ya. Ini nanti riskan. Mungkin tanggung jawab kita semua ya Pak ya. Sebagai pendidik terkhusus untuk guru kewirausahaan biar bisa memanfaatkan gadgetnya. Tidak hanya untuk pamer di story, pamer makan, kemudian pamer apalah, tapi pamer produk. Untuk pamer hasil karyanya. Betul. Gak apa-apa ya kita agak nasi sedikit gak apa-apa ya. Tapi kan karena karya kita. Betul. Kita apa ya namanya? Publishkan gitu. Biar orang tahu ini dulu hasil karya kita. Bukan kok kita makan-makan, kita pamerkan. Seperti itu. lagi. Lah ini berarti kalau boleh saya katakan sombong tapi sombong yang positif. Bukan sombong saya makan di restoran mahal, saya punya mobil yang atapnya terbuka. Tapi kita memamerkan hasil karya kita. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk bisa menumbuhkan semangat, memotivasi orang lain. Betul. Betul gitu ya. Iya betul. Ini yang penting. Dan di SMK Tunas Harapan Pati dilatih untuk itu. Iya. Luar biasa. SMK harus bisa hebat. Bisa hebat. SMK bisa. SMK hebat. SMK Tunas Harapan Pati bisa hebat. Tepuk tangan untuk kita. Iya. Rame banget ya hari ini. harus rame. Harus rame. Begitu Bu, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Apa ya Pak ya? Mau tanya apa lagi? Saya bingung. Saking luar biasanya saya terkesima dengan dua si Kandi ini. Karena memang seharusnya
ini bisa kita perbanyak lagi, perbincangannya bisa kita melebar kemana-mana. Tapi sayangnya ibu-ibu, waktu kita sangat terbatas. Betul. Kita dibatasi hanya dibatasi sekian menit. Betul. Ya mohon maaf kita tidak bisa berlama-lama lagi. Mungkin nanti kita bisa sambung di lain kesempatan, di lain hari. Toh kita belajar tidak hanya di podcast, kita nanti bisa buatkan video dalam bentuk yang lain. Ya Pak. Ya Pak Wakil. Ibu-ibu Bapak. Lupa ya. Terima kasih atas kedatangannya Bu Uli, sama-sama. Bu Ani di TH Podcast. Terima kasih juga sudah diundang ya. Terima kasih sekali ini bisa apa ya, pamer muka di. Biasanya kita kan hanya nonton ya. Nah, sekarang kita jadi artis. Iya. Betul. Terima kasih sekali lagi. Sebelum ditutup, boleh nggak sedikit pesan ini buat boleh pesan sana kameranya monggo. Baik buat anak-anak, terutama siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati, kami menunggu partisipasi kalian sebagai anggota di Sekolah Pencetak Wirausaha. Mari bersama-sama kita memberikan kontribusi yang positif untuk kebaikan dan kejayaan SMK kita tercinta, SMK Tunas Harapan Pati. Ditunggu ya open recruitment-nya. Mem Ani silahkan. Mungkin menambahkan sedikit saja. Ya, untuk SPW SMK Tunas Harapan Pati, silahkan kalian kepo. Nanti ada sesuatu yang luar biasa untuk kalian. Ya, di SPW itu mengajarkan banyak hal yang nantinya sangat bermanfaat untuk kalian setelah lulus pastinya, bukan sekarang tapi nanti setelah lulus ya. Ditunggu kesuksesannya kalian setelah lulus nanti. Bu Uli siap ditelepon. Siap. Insyaallah. Gitu. Ya, mungkin itu saja yang penting, semangat berwirausahanya dipupuk terus. Jangan menyerah ya. Iya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetapi jangan lupa bahwa kewajiban utama tetap sebagai pelajar. Jadi kegiatan berwirausaha tetap harus dimasukkan dalam koridor belajar. Jangan sampai karena kesibukan berwirausaha justru melupakan tugas utama. Itu yang tidak boleh. Cuman waktu harus ditata. Oke, terima kasih Bu Uli, Bu Ani atas inspirasi yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Sobiron dan Mem Dita. Semoga TH Podcast semakin sukses ke depan. Baik Sobat TH, demikian perbincangan dari kami. Semoga apa yang kami berbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sobiron dan rekan saya Faradita Anggita Putri. Sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel official SMK Tunas Harapan Pati. Ditunggu ya yang banyak. Terima kasih.